Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Jadi saya di sini penyuluh baru karena kan ini terkait kemarin penyuluh yang kemarin itu sudah pensiun, Bu Sintinya sudah pensiun. Jadi sama Pak Bupati saya ditugasin gitu kan jadi penyuluh pengganti Bu Siti di desa ini. Jadi sebelumnya kenalin dulu ibu-ibu. Jadi nama saya Pak Rian, yang akan bertugas jadi penyuluh mulai hari ini hingga seterusnya mungkin ya. Nah sebelum perkenalan gitu Bu ya, mungkin ini ada biodata saya gitu, brosur penyuluhan lah buat ibu-ibu biar siapa tahu bisa makin kenal gitu ya. Nah sebelum masuk ke situ sambil kenalan ya Bu, mungkin saya nanya-nanya terlebih dahulu. Kalau di daerah ini nih biasanya gimana sih Bu? Biasanya mayoritas petani-petaninya tuh pada ngapain? Terus kalau ada masalah tuh masalahnya gimana? Gitu. Jadi di sini tuh ya Pak, daerahnya ini muara, jadi banyak masyarakatnya itu dia kolamnya itu kebanyakan ikan bandeng. Jadi permasalahannya itu sekarang ini kami tuh banyak budidaya ikan bandeng ini udah hampir 2 musim itu gagal karena air tambak itu kemasukan air hujan terus gitu permasalahannya. Itu Jadi, bagaimana Pak? nyampur sama air hujan gitu ya tambaknya ya. Iya, tambak saya juga Kak. Tambak Ibu juga. Iya. Ya kalau kan karena di sini airnya kawasannya muara ya Bu ya. Jadi kayak agak asin ya Bu airnya. Nah, ibu-ibu udah pernah nyoba pakai ikan nila salin belum ya? Tapi bukannya ikan nila salin itu buat air tawar ya? Pak? Memang Bu, memang. Jadi pada dasarnya ikan nila ini memang air tawar. Tapi ini nih adalah ikan nila, tapi ini beda Bu. Jadi namanya ikan nila salin. Kenapa namanya ikan nila salin? Jadi ikan nila ini nih sudah diinovasi sehingga bisa tahan gitu di salinitas tinggi atau keasinan yang tinggi gitu. Jadi cocok Bu buat daerah-daerah ibu semua. Siapa tahu kalau ikan bandengnya lagi banyak masalah atau mungkin gagal panen bisa dicoba dulu Bu pakai ikan nila salin ini. Di media seperti lewat handphone ya Pak. Ya. Saya melihat di Gimana, Facebook Bu? itu nila itu panennya itu lebih cepat sih, tapi pasarnya itu belum ada Pak. Masih Nah, kecil ya? Iya masih kecil, masih kurang lah Pak untuk di desa kami ini, jadi belum bisa maju Pak. Bagaimana itu Pak? mungkin kalau untuk pasar nanti bisa diiniin ya Bu ya. Nanti kami bantu buat masarinnya gitu. Tapi kalau untuk nilai nanti mungkin kita coba lagi gitu ya Bu ya buat ikan nila salinnya ya. Oh, baik Pak. Kalau itu udah jadi solusi, kami akan mencobanya Pak. Tapi masih ada rasa trauma Pak, karena kami pertama di sini Mengalami sering mengalami kerugian. kerugian Pak. Ya apalagi setiap musim Pak. Sekarang ini kita tidak mendapatkan penghasilan kan. Agak sedikit turun. Iya, semacam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak siapa Pak? Pak Fadil, Pak. Oh Pak Fadil. Kemarin belum kelihatan ya Pak ya? Belum sempat kemarin Pak. Oh, belum sempat. Oh, Ada kegiatan juga Pak? ada kegiatan juga kebetulan di kampung. Pantes, belum kelihatan kemarin soalnya perkenalan dulu Pak di Oh. balai desa gitu. Jadi saya berhubung Bu Siti kemarin udah pensiun, nah saya penyuluh baru Pak. Oh, yang gantiin Bu Siti. Iya, Oh, iya. gitu. Nah, buat ibu-ibu gimana Bu? Kemarin udah mulai dicoba belum ikan nila salinnya? Oh, kebetulan belum Pak. Oh, belum. Kemarin itu kita masih ragu-ragu karena trauma udah kerugian. Iya sih, karena memang udah sempet 2 musim ya Bu ya gagal panennya. Mungkin kalau misalnya kan tambah ibu mungkin ada luas ya Bu ya. Kalau misalkan seperapat gitu Bu,
seperapet kita pakai dulu buat ikan nila salin gimana Bu? Buat uji coba aja. Boleh sih Pak. Kebetulan ada kolam kecil Pak Oh, di gitu. belakang rumah. Nah kalau saya coba dulu boleh nggak ya? Boleh Pak, cocok banget malah itu. Sambil saya dokumentasi sih Pak. Nah, jadi warga lain juga bisa sambil lihat lah Iya, kayak gitu ya, Pak iya. ya. Oh, boleh. Biar kayak ibu siapa tadi? Ibu Memori tadi nggak takut, nggak ragu-ragu. Benar. Terus nanti kalau misalnya kita nyoba, terus kalau ikannya mati semua gimana Pak? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya sebenarnya kan kita di sini kan biar nyari solusi ya Bu, karena ada gagal panen itu tadi. Nah jadi buat walaupun misalnya kan kita di sini nyoba sedikit dulu Bu. Nah, ikan nila salin ini bisa nggak kalau di wilayah sini kan? Nah jadi ikan bandengnya tuh nggak serta merta kita ilangin Bu. Jadi walaupun ikan nila salinnya mati semua, nanti ibu tetap bisa panen ikan bandeng gitu. Jadi kita uji coba dulu. Kebetulan kan Pak Pladil ada kolam kecil nih. Nah itu bisa jadi percontohan juga gitu. Kita boleh melihat kolam. Oh ya boleh langsung aja kalau yang Ya, ini. mari. Bawa langsung kolam. Iya. Yuk. Ini kebetulan dekat sini kolamnya. Nah ini kolamnya. Dari dalam kolamnya aja nih. Ini kolamnya masih kecil ini. Lama Bapak jadi. Kecilan lah Pak. Ini kolamnya mungkin mau ke coba itu kolam yang ini Pak. Ya, bisa sih Pak pakai kolam yang kayak gini. Ini ukurannya berapa ya Ini Pak? kurang lebih 1 kali 1,5 Pak. 1 kali 1,5. Iya. Kalau untuk ukuran kayak gini enaknya berapa Pak untuk itu? Ya sebenarnya kalau untuk ikan nila salin sendiri sih anjurannya tuh 100 ekor gitu Bu Pak, buat per 1 kali 1 meter kolam, karena ini 1,5 kali 1 mungkin kita coba 100 ekor dulu kali ya, kan uji coba gitu ya. Mungkin nanti bibitnya kita nyari dulu di luar. Nanti Bapak nih yang ngasih bibit nih? Iya bisa. Waduh, Nanti jadi nggak enak gini Pak ya. Bapak kan namanya saya penyuluh gitu ya Pak, jadi ngasih inovasi dulu lah ke Bapak Ibu ya gitu. Untuk pakan-pakannya kayak mana ya Pak? Kalau pakannya ikan nila nih termasuk yang mudah Pak. Gitu. Mungkin Bapak bisa pakai Bapak selingin pakai pelet buat ikan bandeng itu masih makan juga Pak ikan nilanya. Kalau bandeng kan agak-agak ribet gitu ya. Iya. Jadi nilainya lebih gampang ya. Lebih gampang Pak. Bapak kalau misalkan memang lagi kurang pelet itu bisa pakai daun talas ini Pak. Nah, kebetulan banyak sih memang. Iya, daun talas di sini bisa buat selingan gitu Pak, pakan selingan gitu. Ya mungkin nanti kita uji coba dulu di sini ya, ibu-ibu ya, sebagai contoh. Nanti kan mungkin Bapak bisa dokumentasiin juga ya Pak. Nanti ibu-ibu follow aja Facebook saya, nanti lihat di Facebook saya, nanti saya upload terus ya. Nanti Gimana perkembangannya? ya mungkin kita lihat 2 bulan lagi ya Bu ya Pak ya, gimana hasilnya ya. Senang saya Pak kalau video di Iya, ini benar, senang benar. saya. Udah. Ada gunanya lah. Makasih ya Pak, ini Ya. partisipasinya gitu Pak, udah mau jadi uji Iyalah, coba kita kan gitu. sesama ini apa masyarakat harus saling Iya, membantu. benar. Kan Bapak kan ngasih solusi ya kan, kita cobalah bareng-bareng. Siapa tahu Bapak memang menghasilkan solusi yang bagus gitu buat semua kan, bagus jadi. Ya mungkin nanti gimana ke depannya kita lihat bareng-bareng ya Iya, Pak ya. oke. Mungkin penyuluhan kita mungkin di sini nyampe sini dulu ya Bu ya. Kebetulan saya masih ada urusan lagi di sana. Saya pamit ya Pak, Bu. Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam Pak, sehat Gimana Pak? Pak? Alhamdulillah udah sebulan ini ya. Ya lumayan sebulan Pak ini Pak. Gimana ikan nila salinnya? Kemarin kayak memang bagus sih Pak, dari entah nggak tahu ya mungkin dari Ya. bibitnya atau dari pakannya. Ini alhamdulillah udah banyak peningkatan lah, udah lumayan cukup besar. Ya sebulan lagi udah bisa dipanen ini Sebulan Pak. lagi ya? Ah. Emang Pak, jadi biasanya tuh emang ikan nila 2 bulan itu udah bisa panen Pak. Ya, berarti memang pas ini bulan depan udah bisa panen Bapak. Yuk. Rumah saya nanti kita bakar-bakar ya. Boleh Pak, boleh Pak. Kita Nanti cobain paling kita- pertama. kita undang ibu-ibu yang lain Ya juga boleh, ya. boleh. Ibu-ibu kemarin itu juga udah pada nge-like-in Facebook saya. Oh, udah pada saya- ngeliat iya, juga. Kan saya kirim nih, saya video Iya. ini kan perkembangannya setiap 3 hari, 1 minggu sekali saya kirim. Terus ibu-ibu pada nge-like, Pada pada nge-like. suka. Nah, pada akhirnya
udah pada mulai ngisi semua kolam-kolamnya dengan nila Pak. Udah pakai nilai salin semua ya? Iya, udah mulai pada udah berani nyoba Ya. kan. Sempat ragu-ragu kan. Iya. Saya nyoba terus juga memang ya ada lah hasilnya. Iya. Berani nyoba mereka. Oke. Mungkin nanti kita coba lihat ke Ah, ibu-ibu yang lain Bapak ya. mau ke sana. Ah. Ah, boleh. Kalian lihat nanti Oh, gitu iya, Pak. Pak. Apa mungkin sebulan lagi aja ya Pak ya? Iya. Buat nunggu panennya. Gimana Bapak waktunya aja? Oh iya. Ya sudah kalau gitu Pak mau lanjut lagi atau kayak mana ini? Ya mungkin saya lanjut muter-muter lagi aja Oh, ya iya. Pak ya. Ya Sambil udah, lihat yang ya. lain. Makasih ya Pak. Iya, mari Ya, Pak, iya, mari Pak. Pak. Pamit dulu Pak. Waalaikumsalam. Wah, ikan nila Pak. Ikan nila salin Pak Fadil ini udah ini ya. Iya udah berkembang ya. Bolehlah kita coba Oh, nanti iya. kalau misalnya sudah jadi. Apalagi Kalau gitu- menguntungkan ya Ibu. Iya benar. Kalau Coba gitu lihat, saya Ibu. mencoba juga sih. Iya, di kolam saya juga mau dicoba lah boleh. Iya. Gas makan apa ini? Itu ya gede ya. Gede banget itu Ibu, mau dipanen. Wih, nenek. Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam. Tadi saya cariin di kolam nggak Oh, dari ada. kolam, Pak? Iya tadi dari kolam. Saya lagi main ini ke kolamnya Bu Maimuri ini. Dia memang punya kolam yang paling gede di sini. Oh paling gede ya Bu Maimuri ya. Iya Pak. Udah besar. Gimana ini? 2 bulan nyoba ikan nila salinnya. Alhamdulillah nilainya berkembang baik Pak. Oh jadi udah mulai dicoba juga di kolam ini? Sudah, Wih, Pak. Sudah yang alhamdulillah. Praktekin kemarin. Iya Pak, rata-rata semua di desa ini banyak Pak yang udah menerapkan. Cocok ya, cocok sama ikan nila gitu ya. Alhamdulillah Cocok Pak. Terima kasih nggak sih? Ini berapa hari lagi Bu panen Bu? Aku udah bisa dipanen. Ini 1 minggu lagi Pak. Seminggu lagi lah ya. Seminggu lagi. Gimana? Kalau untuk dijualnya mudah, lebih mudah dari ikan bandeng apa gimana Bu? Lebih mudah nilai sih Pak daripada banding yang kemarin itu. Pakannya juga lebih Makanya gampang juga kan ya? Lebih gampang dicari. Itu lebih gampang. Ya lebih Gampang. Ya syukur deh Pak, ternyata kayak penyuluhan yang saya sampein itu ya bisa berguna buat Bapak Ibu semua gitu ya. Saya juga turut seneng gitu loh. Siapa tahu kan desa ini bisa jadi desa percontohan gitu buat desa-desa lain. Banget Pak udah dikasih penyuluhan semula kemarin ini. Ya udah mungkin semangat ya Ibu ya buat terus budidaya ikan nila salinnya ya. Iya Pak. Mungkin saya ngecek juga di desa lain gitu kolam-kolamnya juga. Mari Pak Fadil. Mari. Terima kasih Pak Fadil Ya, sama-sama. dokumentasinya ya. Sama-sama Pak. Sama. Mari Bu Wijaya, Bu Mayuri, mari makasih. Simulasi ini menggambarkan peran penyuluh perikanan dalam memperkenalkan inovasi budidaya ikan nila salin kepada para petani ikan yang mengalami gagal panen ikan bandeng akibat perubahan cuaca dan salinitasnya. Penyuluh melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan juga partisipatif serta mendorong uji coba skala kecil untuk mengurangi resiko petani ikan dalam mengadopsi inovasi ikan nila salin. Strategi komunikasi yang digunakan dalam simulasi ini yaitu pertama ada partisipatif di mana diskusi dilakukan secara berkelompok dan pengambilan keputusannya dilakukan bersama. Kedua ada persuasif, penjelasan penyuluh soal keunggulan ikan nila salin ini terhadap perubahan iklim maupun terhadap ikan bandeng tadi. Demonstrasi lapang yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh Pak Fadil yang telah diuji coba menggunakan ikan nila salin. Media digital, Pak Fadil selaku petani yang memang aware terhadap media sosial itu mendokumentasikan progres budidayanya ataupun demonstrasinya itu di sosial media. 5. Storytelling, ya ini bagaimana pengalaman yang dilakukan oleh para petani dalam menjalankan budidaya ikan nila salin. Dan juga yang terakhir ada edukasi teknis, yaitu penjelasan teknis dalam budidaya ikan nila salin.
Nah, hambatan dan difusi inovasi yang tercermin dalam simulasi ini yaitu pertama ada rasa trauma akibat gagal panen pada musim sebelumnya yang membuat para petani ikan seperti Bu Maimuri itu takut mencoba inovasi baru. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman teknis tentang budidaya ikan nila salin, terutama pada petani ikan pemula yang belum pernah memelihara ikan jenis lain selain bandeng. Nah, peran agen perubahan dalam skenario ini yaitu penyuluh sebagai agen perubahan itu berperan sebagai fasilitator dan pendamping inovasi. Penyuluh membuka ruang diskusi, memberikan informasi, dan juga menyusun rencana uji coba serta memastikan adanya pendampingan langsung di lapangan. Penyuluh juga membangun kepercayaan dengan melibatkan tokoh progresif seperti Pak Fadil yang aktif di media sosial. Dari simulasi ini kami belajar bahwa keberhasilan difusi inovasi itu tidak hanya bergantung pada teknologi yang diperkenalkan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh cara berkomunikasi dan pendekatan sosial yang dilakukan oleh penyuluh atau agen perubah. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh agen perubahan itu dilakukan bertahap, yaitu partisipatif serta menggunakan bukti lapangan dan media digital. Nah, pendekatan ini terbukti mampu membangun rasa kepercayaan para petani ikan. Nah, simulasi ini memperkaya pemahaman kami tentang bagaimana tantangan dan dinamika adopsi inovasi di komunitas pertanian, peternakan maupun perikanan, serta pentingnya kesabaran dan keterlibatan aktif agen perubah atau penyuluh di setiap tahapan difusi inovasi. Ya baik, mungkin cukup sekian video dari kami kelompok 3. Ada kekurangan ataupun apa kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin ya baik, sekian